Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi sahbihi wa man walah. Jamaah sekalian, kita sudah masuk pekan kedua bulan Rajab. Salah satu bulan haram. Kemudian bulan Sya'ban, dan setelah itu kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan insyaallah. Beberapa hari yang lalu saya berkunjung satu tempat, Ustadz puasa apa? Bukan hari Senin, bukan hari Kamis, puasa Rajab enggak Ustadz? Jadi jamaah sekalian, amal soleh di bulan ini berbeda dengan bulan lainnya, karena ini adalah bagian dari bulan haram. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. 4 bulan haram dijelaskan oleh Nabi dalam hadis, yaitu 3 berurutan, salasun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab terpisah. Jadi kita beribadah di bulan Rajab memiliki nilai lebih karena ibadah di bulan-bulan haram, bulan yang Allah agungkan. Nah, tapi untuk ibadah rincian-rinciannya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ujab fima warada fi fadli Rajab, secara umum hadis-hadis tentang sholat atau puasa ibadah tertentu secara umum dari Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab, sekali lagi, kitab Tabyinul Ujab fima warada fi fadli Rajab, rata-rata lemah, bahkan ada yang palsu. Jadi kalau kita mengamalkan ibadah di bulan Rajab, tentu motivasinya adalah keutamaannya sebagai bulan haram. Adapun malam pertama, hari pertama, ini dan seterusnya tidak ada secara umum riwayat yang kuat. Ya. Dan kalau kita melihat kebiasaan para ulama salaf dulu, mereka mengistilahkan Rajab Syahruz Zar'i, bahwa bulan Rajab adalah bulan di mana kita mulai menanam. Wa Sya'ban Syahrus Suqi, nanti bulan Sya'ban bulan menyiram. Wa Ramadan Syahrul Hasad, sehingga di bulan Ramadan nanti tinggal memetik. Jadi mulai puasanya di bulan Rajab, lebih terbiasa di bulan Sya'ban, di bulan Ramadannya sudah betul-betul memetik hasilnya. Jadi jamaah sekalian, jadi dibiasakan puasa, tilawah, qiyamnya, ibadah-ibadah lain, sholatnya di bulan Rajab ini tadi sebagai bentuk memulai menanam, dan di bulan Sya'ban dilanjutkan dengan terus menyiramnya, membiasakannya, sehingga masuk di bulan Ramadan benar-benar optimal, tidak lagi kaget. Jadi itu barangkali ya yang ketika kita memasuki bulan Rajab ini, ya, kita memasukinya dengan semangat tadi, ya, membiasakan, kemudian sampai ke bulan Ramadan kita benar-benar telah siap memetik hasilnya. Sehingga doa yang mungkin dipanjatkan oleh sebagian orang atau dikirim dalam banyak WA, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Lafaz ini ada juga lafaz lain, wa barik lana fi Ramadan, secara riwayat memang lemah, ya, tetapi membaca doanya dalam rangka tadi, ya, mengoptimalkan Rajab juga sekaligus bulan Sya'ban, dan agar mengoptimalkan lebih khusus lagi di bulan Ramadan, saya kira tidak ada masalah selama kita tidak menisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh banyak kita doa-doa kita sendiri, gubahan kita sendiri, selama tidak kita nisbahkan, tidak kita sandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah tidak ada masalah. Jamaah sekalian, yang kedua, kita juga, ya, di akhir tahun ini ternyata diuji dengan musibah beruntun. Tidak hanya di Sumatera, ternyata kita juga dengar berita di Kalimantan Selatan, Pak. Banjirnya nggak tanggung-tanggung juga, sudah separuh rumah, dan arusnya cukup deras. Ya. Jadi
apakah memang Allah mengingatkan kita agar pergantian tahun itu dihadapi biasa saja gitu ya? Ya, pergantian tahun, kenapa kita harus ramaikan ada ya, pos-pos tertentu? Ya. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahwa siapa yang merasa aman dari tipu daya Allah? Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Fala ya'manu makrallah, tidaklah merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Ya, merasa aman bahwa Allah ya, tidak akan mengapa-apakan kita. Artinya kita harus tetap waspada, jamaah sekalian ya. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di langit, yang Allah maksudnya, ketika menggoyang bumi ini dan kemudian menenggelamkannya? Maka mungkin Allah mengingatkan kita dari apa yang telah kita perbuat selama ini ya. Ulah-ulah tangan kita sendiri ya, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar kita merasakan ya, akibat dari ulah tangan kita sendiri, sebagian dari ulah tangan kita sendiri, agar Allah mengingatkan kita semua la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada jalan yang lurus ya. Karena itu bagi kita sesungguhnya seorang muslim ya, diuji dengan kesenangan, diuji dengan musibah kan tidak ada masalah. Ajaban li amril mu'min, bahwa segala kondisi kita itu in asabathu sarra, ketika kebahagiaan ya, kemakmuran, kenikmatan, kesenangan yang kita dapatkan, sabar syakar, maka kita wujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah, dalam bentuk syukur seluas-luasnya kepada Allah. Wa in asabathu dharra, tetapi kalau itu berupa ujian, musibah, ketidakbahagiaan, ketidaknyamanan, musibah dan sejenisnya, sabar. Karena dua-duanya tentu saja dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja adalah dari Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Dan semua ujian, semua musibah tidak akan terjadi kecuali melainkan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mencurahkan hujan 8 hari di Aceh itu, Pak. Sama debitnya dengan setahun. Jadi debit 8 hari itu sama dengan hujan setahun. Karena itu kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang Maha Kuasa ini ya. Bahwa segala sesuatunya ada aturannya, ada sunnatullahnya, ada dalam bentuk syariat yang tidak boleh kita langgar, ada juga dalam bentuk sunnatullah kauniyah, aturan Allah di alam semesta ini yang juga tidak boleh kita langgar ya. Ketika dilanggar, maka Allah mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar, yang lurus. Jadi kita pahami, kita maknai peringatan-peringatan Allah ini bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita ya. Tapi agar kita kembali kepada jalan yang lurus. Bahwa ada sunnatullah, ketentuan Allah di alam semesta ini yang tidak boleh kita langgar. Keseimbangan alam semesta ini. Allah turunkan Rasul, wa anzalna ma'ahumul kitaba. Para Rasul itu membawa kitab, wahyu, wal mizan, dan juga membawa timbangan, neraca keseimbangan. Jadi yang dibawa oleh Rasul bukan hanya syariat yang tertulis dalam kitab-kitab ya, wahyu, kitab suci, tapi juga mizan. Diturunkan kepada mereka mizan, keseimbangan ya, keteraturan. Ketika mizan ini kemudian dilanggar ya, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, Allah angkat langit ini dan sudah meletakkan neraca keseimbangan.
alla tatghaw fil mizan, jangan sampai keseimbangan ini, keteraturan ini dilanggar. Wa aqimul wazna bil qisti, tegakkan keseimbangan ini dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Wa la tukhsirul, jangan sampai dilanggar. Ketika dilanggar berarti kita tidak menegakkan keseimbangan, dan Allah tegur agar kembali kita kepada keseimbangan. Jamaah sekalian, ya, apalagi kita di akhir zaman di mana ya, Allah sudah menyebutkan salah satu sunnahnya namanya sunnatud tadafu, sunnah tarik menarik antara kebenaran dan kebatilan. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd, kalau tidak ada sunnah tarik menarik ini akan sangat dominan banyak kebatilan atau sangat dominan kebenaran. Tapi Allah memberi manusia sunnatut tadafu, kesempatan untuk saling bertarung, berkompetisi, mana yang lebih berhak mendapatkan tempatnya di muka bumi ini. Jadi jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keberpihakan kita kepada kebenaran, baik yang sifatnya syar'i, syariat, atau yang sifatnya ketentuan Allah di muka bumi ini, mizan tadi. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ketika kita berpihak kepada iman, ya, kepada syariat, kepada keseimbangan alam semesta ini, tentu juga Allah tetap menguji kita. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Bukan hanya kita, orang-orang terdahulu juga Allah katakan sudah diuji. Bukan hanya kita merasa kayaknya kita sudah paling sulit, tidak. Allah memudahkan kita, mengingatkan kita, bukan hanya kita yang diuji seperti itu. Ya. Itu barangkali jamaah sebagai pengantar kita di bulan Rajab. Saya tidak mau membahas akhir tahun, trompet dan sebagainya, karena pada hakikatnya sesungguhnya kita tidak ada urusannya dengan akhir tahun, awal tahun. Yang kita ada urusannya dengan bulan Rajab, bulan Ramadan. Ya. Ya, karena kita sudah terlanjur menggunakan kalender mereka. Rasulullah ketika belum disyariatkan azan, akan ada azan, banyak usulan. Rasulullah pakai trompet, pakai api. Tapi kemudian Allah berikan sebuah syariat bahwa kita ini adalah agama yang punya syariat independen tersendiri. Adalah syariat azan, tidak pakai trompet, tidak pakai api. Tapi karena kita sekali lagi sedang berada di bawah, kita berputar ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Rodanya sedang di bawah, jadi kita ikut apa yang diatur orang. Sehingga yang mestinya mudah menjadi sulit. Ya. Banyak hal-hal yang sesungguhnya mudah, tetapi karena kita tidak sedang berada dalam posisi yang kuat, berada di bawah, mengikut orang, diatur orang, jadi banyak hal yang aslinya mudah menjadi sulit. Ya, karena memang sistem aturan yang mendominasi kita bukan sistem syariat, bukan aturan syariat. Karena itu ya, maka saya kira kita perlu kembali kuatkan keberpihakan kita pada ya, nilai-nilai iman dan komitmen kita kepada keimanan. Ya. Tapi karena kita sudah harus berinteraksi dengan realita, ya, kita bisa menyesuaikan dengan realita tetap dalam batas-batas tadi nilai-nilai keimanan kita. Saya kira demikian pengantar dua hal, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa Allah memberikan kita ujian, baik itu kesenangan, kesulitan, pada hakikatnya agar kita tadi menjadi hamba Allah yang terus di jalan yang lurus. Ya. Dan yang kedua, kita sesungguhnya lebih mementingkan sesungguhnya yang disampaikan ulama dulu tadi. Perhatikan Rajabnya. Ya. Perhatikan Rajabnya sebagai bulan haram. Mau bertemu awal tahun, akhir tahun, itu kan karena kita sedang memakai itu di kalender kita. Tetapi sesungguhnya yang berkaitan dengan ibadah kita kan bulan Rajabnya. Saya kira demikian pengantar. Mari kita lanjutkan kajian kitab kita, kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, petunjuk Rasulullah SAW
dalam kehidupan ini. Kita sudah sampai pada tentang petunjuk Nabi SAW dalam qada'ul hajah ya, ketika beliau buang hajat. Sampai kemarin tentang ya, bagaimana masuk kamar mandi, bersuci, istinja dan seterusnya. Malam ini insyaallah kita lanjutkan terkait dengan petunjuk hajjun Nabi SAW fi qada'il hajah ini ya, dalam membuang hajat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penulis kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kana adalah Rasulullah SAW yakhruju keluar minal khala, dari WC ya. Kalau kita sekarang WC toilet, dulu disebut baitul khala, tempat yang kosong. Jadi kalau mau buang air pergi dulu ke tempat yang jauh dari kerumunan. Di padang pasir pergi ke tempat yang kosong, yang jauh dari kerumunan. Maka disebut WC toilet dulu namanya baitul khala, rumah, bait rumah atau ruang kosong yang maksudnya jauh dari orang. Setelah beliau keluar dari WC, kemudian bersuci, tentunya berwudu, suci, maka fayaqra'ul Qur'ana. Ya. Dan setelah itu ya sudah normal, sudah suci membaca Al-Qur'an. Nah, ini juga berarti motivasi bagi kita untuk selalu dalam keadaan suci. Kalau kita berada dalam keadaan suci, dalam ala taharah, minimal taharah dari hadas kecil ya, artinya belum punya wudu, kita berarti siap melaksanakan ibadah tadi. Membaca Quran, kalau ada tiba-tiba sholat jenazah gitu Pak, atau apa ya, ibadah-ibadah lainnya itu mudah kita lakukan. Ya, jadi ada kesiapan ya untuk beribadah. Di sini disebutkan contohnya setelah beliau selesai dari buang hajatnya, kemudian bersuci, setelah itu ya, melakukan ibadah di antara membaca Quran. Ya. Beliau melanjutkan, wa kana yastanji wa yastajmir bi shimalihi. Ini penting ya. Beliau SAW beristinja, bersuci dengan air, wa yastajmir, bersuci dengan batu atau sejenisnya, kertas, kalau sekarang kita tisu dan sejenisnya, dengan menggunakan tangan kiri. Jadi tangan kiri kita ini digunakan untuk hal-hal yang seperti itu Pak. Buang air yang memang fungsinya yang kurang baik lah gitu ya. Buang air, cebok, ya, itu dengan tangan kiri. Walam yakun yasna'u syai'an mimma yasna'uhu al-mubtaluna bil waswas. Beliau SAW tidak melakukan satu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sedang diuji dengan rasa was-was. Ya sudah, kalau selesai buang air berarti selesai suci, berwudu, baca Quran. Ya. Ketika membersihkannya menggunakan tangan kiri. Beliau tidak melakukan sesuatu seperti orang-orang yang suka peragu-peragu, was-was Pak ya. Saat tahara was-was, saat sholat juga lama takbirnya Pak ya. Saya pernah sholat di Masjid Bangkalan itu Pak, sampai mau sujud, mau ruku, baru selesai dia, Allahu Akbar, ulang gak jadi. Sampai imam mau selesai baca suratnya baru jadi Pak. Ini kan mubtalun, kata beliau, orang yang diuji bil waswas, dengan perasaan was-was. Nah, ini contohnya dalam taharah seperti apa di sini ya. Min natrid dzakar. Ya. Mencet-mencet, memijat-mijat, menekan-nekan kemaluannya, zakarnya itu. Oh, banyak. Harus benar-benar yakin ini kayaknya masih keluar. Ya. Was-was terus, ya. Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Wan-nahnah, biar betul-betul bersih sampai umpamanya berdahem, apa? Katanya membantu mengeluarkan. Wal qafaz, ada yang lompat-lompat biar benar-benar nggak netes lagi. Itu semua kalau berangkat dari was-was jadi repot kan. Lompat-lompat malah nanti kemana-mana kan gitu.
Apalagi kamar mandinya sempit kadang. Ya. Jadi was-was kadang membuat sikap-sikap yang kadang berlebihan. Beliau ingin mengingatkan Nabi tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ada sampai memaskil habl, memegang tali, menekan gitu sambil megang tali. Ya. Ada yang sampai karena ragu-ragu watulu'ud daraj, naik tangga biar betul-betul kering. Wa hashful qatan fil ihlil, menggunakan cotton itu kapas, kalau kita mungkin sekarang tisu di selangkangan. Ya. Kalau berangkat dari ingin bersih nggak ada masalah, tapi kalau was-was nggak selesai-selesai. Itu ya. Jadi tidak perlu berlebihan. Jika sudah yakin, bismillah. Karena setan senang semakin kita telat, akhirnya terlambat berjamaah, diwaswas lagi, ulang lagi. Seperti tadi Pak takbirnya dari awal akhirnya sampai mau rukuk baru selesai. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, kemudian ada juga ya setelah dibersihkan masih disiram air berkali-kali, wasubbil ma'ifi. Ada lagi watafaqquduhu, ya, watafaqqudihi alfainata ba'da alfainah, masih memperhatikan sisa-sisa kencingnya dari satu waktu ke waktu berikutnya. Jadi betul lama gitu Pak. Rasulullah tidak melakukan seperti itu, kata Ibnu Qayyim. Ya, wa nahwi dzalika min bidai ahlil waswasi. Juga atau perbuatan-perbuatan sejenis itu yang dilakukan oleh orang-orang yang ya, suka was-was tadi. Ya, tidak ada contoh dari Nabi sampai sejauh itu. Agama ini tidak perlu berlebih-lebihan. Iyyakum wal ghulu fid din. Berlebih-lebihan suci memang harus Pak. Tapi kalau terlalu was-was harus, akhirnya ada saya tadi hampir jatuh di masjid di Surabaya Pak ya. Ininya licin apa? Yang ada airnya Pak, bawahnya kan biasa kalau ada sebagian masjid begitu ya, ada airnya licin hampir kaki kiri sudah, celana udah basah. Ternyata licin, mungkin berlumut. Ya. Kalau berlebihan juga karena khawatir ya, airnya mengalir terus. Ya, alhamdulillah ketika airnya banyak. Ya, artinya kita pertengahan saja, menjaga kesucian tadi. Berlindung dari najis, jangan meremehkan najis sehingga tidak terkena azab kubur. Ya, wa kana la yastatiru minal baul, orang yang tidak berlindung menjaga diri dari najisnya, di antara hukumannya adalah dia mendapatkan siksa kubur. Tapi tidak perlu juga berlebihan. Tadi sampai lompat-lompat, sampai lari-lari naik tangga dan seterusnya. Al yaqinu la yuzadu bisyak. Kalau sudah yakin tidak bisa dikalahkan oleh was-was, ragu-ragu. Bismillah. Yang penting kita sudah usahakan bersih, jaga dari najis. Bismillah. Jadi ya kadang ada yang terlalu menggampangkan ya. Memang saya perhatikan ketika ada rest area tuh yang non muslim itu memang nggak menjaga najis Pak ya. Nggak cebok kayaknya Pak. Hanya etes-ketes begitu Pak. Ya sesungguhnya mereka kelihatannya aja kelihatan wah bersih, pakainya rapi, tapi dalam menjaga najis, apakah mereka ada mandi junub gitu? Ya. Jadi sebenarnya agama kita sudah memperhatikan kebersihan itu, tapi tidak perlu berlebihan. Ya. Waqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diriwayatkan dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu kana idza bala, ketika beliau pipis, bala ya bulu baul ya kencing, pipis, nata dzakarahu thalathan, beliau ya memencet-mencet atau menekan-nekan, memijat-mijat kemaluan beliau itu 3 kali. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa fi sanadihi dha'fun, ya, wa sanaduhu dhaif, secara riwayat sanadnya lemah. Tapi kalau kita ingin mempraktekkan dalam arti bukan karena Nabi melakukan itu, tapi ingin memastikan, tidak ada masalah. Tapi tidak perlu berlebihan. Ya.
Ini disebutkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, tetapi sanadnya lemah. Juga riwayat Imam Ahmad wa sanaduhu dhaif. Juga ruwiyah diriwayatkan annahu amara bihi. Bukan sekedar melakukan, tapi diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah memerintahkan ketika pipis itu kencing untuk ditekan-tekan, dipijat-pijat kemaluannya itu. Tetapi juga la yasih walakin la yasih min fi'lihi wala amrihi. Secara riwayat tidak kuat, tidak sahih bahwa Rasulullah melakukan itu dan memerintahkan hal itu. Ini diungkapkan oleh salah seorang ulama ahli hadis, ada namanya Abu Ja'far Al-Uqaili. Baik, itu ya terkait dengan membersihkan najis. Kita harus memperhatikan ya, dengan menggunakan tangan kiri tidak perlu was-was berlebihan. Intinya itu. Lanjutnya beliau berkata, wa kana, menuliskan ya, wa kana idza sallama alaihi ahadun wa huwa yabul, ketika beliau sedang pipis, dulu kan tadi saya sebutkan Baitul Khala ya. Ya, menjauh mungkin ada orang lewat, ada yang mengucapkan salam kepada beliau, lam yarudda alaihi. Ketika beliau pipis ada yang mengucapkan salam, beliau tidak menjawab salam orang tersebut. Lam yarudda alaihi. Dzakarahu Muslimun fi sahihihi. Hadis ini, riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar. Ya. Itu hadis sahih Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Wa rawa al-Bazzaru fi musnadihi, Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, Musnadul Bazzar, meriwayatkan fi hadhil qissah, tentang masalah ini, kisah ini, bahwasanya riwayat Bazzar menyebutkan annahu radda alaihi salam. Kalau tadi riwayat Muslim mengatakan tidak menjawab salam, di riwayat Bazzar dikatakan Nabi menjawab salam. Bertentangan Pak ya? Satu riwayat mengatakan Rasulullah tidak menjawab salam saat beliau sedang pipis, riwayat lain mengatakan Nabi menjawab salam. Bagaimana memadukan ini? Ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat Bazzar tadi, innama radattu alaihi khasyata an yaqula sallamtu alaihi falam yarudda alayya salaman. Saya menjawab itu karena khawatir takut dituduh saya tidak mau jawab salam. Saya mengucapkan salam kepada beliau, kok beliau tidak jawab salam saya. Ya. Fa idza ra'aitani hakadha, kalau memang kalian melihat saya sedang pipis begini, ya sedang pipis, sedang buang air kecil, fala tusallim alayya, tidak perlu, tidak usah kalian mengucapkan salam kepada aku. Jadi kalau ada orang yang sedang buang air tidak perlu mengucapkan salam kepadanya. Fa inni la aruddu alaikas salam, karena saya tidak mau menjawab salam dalam kondisi saya sedang sedang buang air tadi. Ada yang memadukan begini, waqila la'alla hadza kana marratain, barangkali ini dua peristiwa. Satu peristiwa beliau menjawab, peristiwa yang lain beliau tidak menjawab. Dua kali kejadian. Waqila, ada juga yang mengatakan hadis Muslim ashah, menggunakan tarjih riwayat Muslim lebih sahih daripada Imam Bazzar, berarti Rasulullah ketika sedang buang air kemudian ada yang mengucapkan salam, beliau tidak menjawab salam. Li'annahu min hadis Dhahhak ibn Utsman an Nafi' an Ibnu Umar. Ya, dari rawi namanya Dhahhak bin Utsman dari Nafi' dari Ibnu Umar. Wa haditsul Bazzar, sementara riwayat Imam Bazzar min riwayati Abi Bakrin rajulin min auladi Abdullah bin Umar. An Nafi' anhu, dari Ibnu Umar. Wa qila wa Abu Bakar hadha huwa Abu Bakar bin Umar ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Umar. Rawa anhu Malik, Abu Bakar ini cucunya Ibnu Umar, ya. Imam Malik meriwayatkan darinya, juga imam-imam yang lain. Tetapi Ad-Dhahhak tadi riwayatnya Muslim tadi, rawinya Imam Muslim tadi, autsaqu minhu, lebih siqah, lebih kuat. Siqat itu dalam ilmu hadis gabungan dari dua komponen, yaitu adil dan dhabt. Rawi yang adil, terpercaya, muslim, balik, akil, tidak suka melakukan pelanggaran, itu rawi yang adil namanya Pak. Dan dhabt, hafalannya, membacanya, menyampaikannya benar, disiplin. Nah, ketika orang tadi adil dan dhabt, namanya siqat. Nah, dua-duanya siqat, adil dan dhabt, tapi yang Dhahhak ini lebih siqat, lebih kuat. Wa kana idza stanja bil ma, Rasulullah SAW apabila
ya, membersihkan najisnya dengan air istinja, dengan menggunakan air, daraba yadahu ba'da dzalika 'alal ardi. Setelah itu beliau memukulkan tangan beliau, berarti kan cepatnya tangan kirinya ditepukkan ke atas tanah. Mau ditiru sekarang, Pak? Itu nggak ada sabun dulu, Pak. Biar bekas. Kalau hanya air tidak menghilangkan bau kan, Pak ya? Nah, kira sekarang pakai sabun. Kalau ke tanah sekarang susah, nggak ada. Harus mana nggak ada tanah, Pak ya? Habis dari toilet. Kalau dulu kan memang di padang pasir ya, mensucikan, membersihkan, menghilangkan bau diantaranya dengan dibersihkan ke tanah. Saya mau niru sunnah Nabi ya, bawa tanah terus kalau ke toilet, Pak ya. Bukan itu. Jadi sunnah Nabi itu tidak kaku seperti itu, Pak. Mana-mana kok bawa tanah? Kau nggak tahu sunnah. Nabi kalau habis buang air, kemudian bersuci menggunakan air, ditepukkan ke tanah. Ini yang sunnah. Itu sunnah kaku. Maksudnya membersihkan. Jadi kalau kita punya sabun yang membersihkan baunya, dengan sabun sama. Sunnah juga insya Allah. Tapi tidak ada yang kemana-mana ke toilet bawa tanah, nggak ada, Pak ya. Alhamdulillah. Tidak ada yang memahami kaku seperti itu. Saya khawatir pernah ada sebuah hadis ya, Rasulullah shalla ila anazah. Rasulullah menghadap ke anazah. Ini bahaya salah paham. Dia kira anazah itu nama suku dia, Al-Anazi. Kan anazah nama suku. Sehingga dia disebutnya Al-Anazi. Nahnu qaumun lana syaraf. Kami ini suku yang mulia. Kenapa? Shalla ilaina Rasulullah SAW. Rasulullah Nabi pernah sholat menghadap ke suku kami katanya. Nah, dia salah paham. Padahal anazah itu yang dimaksud di sini bukan nama suku, tapi tombak, Pak, alat perang. Rasulullah tancapkan, dijadikan sutroh sehingga beliau sholat menghadap anazah sutroh tadi. Jadi salah paham. Hadisnya betul, pemahaman salah, jadi kesimpulannya salah. Kami ini kaum yang mulia karena Rasulullah pernah sholat menghadap kami. Padahal yang dimaksud anazah itu adalah tombak. Kan sholatnya dulu di tanah, Pak. Ditancap tombak. Jangan pulang nanti siapa ini? Pulang ke kampungnya ke mana? Ke pantai utara sana. Sana Daya, mana Baru, Pasean. Masjidnya sekarang sudah cakep-cakep dari keramik, Pak ya. Dari apa di atasnya keramik tuh? Granit. Marmer dari Itali. Dia bawa apa? Linggis masuk masjid, tok jadi sutroh. Loh Nabi loh, ini sunnah loh. Nabi itu sholat menghadap tombak. Takmirnya marah-marah, ini keramik mahal dari Itali, minta ganti, Pak. Mana lima itu? Pak takmir ini nggak ngerti sunnah katanya. Ya, jadi Rasulullah menancapkan itu karena di pasir, Pak. Kalau sekarang ya cukup sesuatu yang terlihat dijadikan sutroh, tidak harus tombak atau linggis, rusak semua karpetnya nanti, Pak. Jadi memahami sunnah sekali lagi, jangan salah paham, jangan kaku. Yang dipahami adalah secara utuh tadi, maksud tujuannya apa. Sehingga di sini disebutkan memang oleh Ibnu Qayyim bahwa Rasulullah setelah buang air menepukkan tangannya 3 kali ke tanah untuk membersihkan dan menghilangkan wangi. Kan kotor lagi, Pak ya. Dicuci tangan lagi waktu itu. Air lagi. Tapi yang sebenarnya menghilangkan bau. Kalau sekarang kita sudah ada sabun, alhamdulillah, silakan ya. Itu juga insya Allah sunnah. Wa kana idza jalasa li hajatihi, Nabi SAW apabila duduk untuk buang hajat, la yarfa'u thawbahu, tidak mengangkat thawbnya, baju beliau itu, pakaian beliau itu. Kalau kita ya sarungnya, celananya, hatta yadnu minal ardi, sehingga betul-betul mendekat dari tanah. Karena dulu kan tempat terbuka, Pak, hanya menjauh gitu. Kalau dibuka dari jauh kan kelihatan auratnya. Artinya kita perlu menjaga aurat. Ya. Kadang katanya kita aurat kita laki-laki di Indonesia ini maknanya kan dari pusar sampai mana, Pak? Lutut. Tapi sekarang
anak-anak kita ke kantor Dukcapil pun pakai celana pendek. Dan gak ada yang negur, Pak. Pegawainya gak negur, kita orang tuanya juga tidak negur. Dulu saya ingat kalau ke kantor pemerintahan pakai celana gak bener atau gak pakai sepatu disuruh pulang, Pak ya. Sekarang ke kantor-kantor resmi pun pakai celana pendek gak ada yang negur. Auratnya sampai mana, Pak? Lari bebas sekarang, tambah tinggi, lari-lari, Pak ya. Sampai segini-segini celananya larinya, Pak. Ya, pelari yang suka-suka jogging lari sekarang celananya segini-segini, Pak. Jadi sesungguhnya hal-hal kecil kadang kita remehkan memang. Dan kita biarkan, akhirnya banyak juga merembet ke yang hal-hal besar. Ya, saya pernah ke Dukcapil foto, ya biasa. Ternyata bukan yang muda-muda saja, yang tua-tua juga akhirnya banyak yang begitu juga, Pak ya. Kalau kita juga meminta perempuan suruh menjaga aurat, ya kita juga harus menjaga aurat, Pak. Emang nggak menarik? Laki-laki juga kan menarik. Kenapa iklannya Aki kok perempuan? Iklannya Aki nggak ada hubungannya sama perempuan, Pak ya. Lek kuat munggah katanya. Jadi jamaah sekalian, demikian ya. Kita perlu menjaga, ya. Bukan sekedar hukumnya ya, ada adab juga. Ya. Jadi jamaah sekalian, begitu sampai di akhir bab tentang petunjuk beliau ketika buang hajat. Masih ada waktu insyaallah berapa menit lagi nih, Pak? Ada 10 menit lagi ya Mas ya. Kita lanjutkan masuk dalam fasal baru, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil fitrati wa tawabi'iha. Tentang petunjuk Nabi terhadap sunanul fitrah. Hal-hal yang terkait dengan fitrah arti bawaan manusia itu. Ya. Bahwa manusia itu disunnahkan secara fitrah dia suka itu, senang itu namanya sunanul fitrah. Secara bawaan semua manusia suka itu. Pertama tentang khitan, aslinya khitan itu fitrah semuanya. Tapi mengapa ada orang-orang ya di luar Islam tidak khitan? Itu sesuai tidak fitrahnya kan, tidak sesuai dengan fitrah. Hanya di sini disebutkan qad sabaqal khilafu fi hal wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtunan am khatanahul malaikah yauma syaqqa sadrahu li awwal marratin aw khatanahu jadduhu Abdul Muttalib. Sepakat bahwa Rasulullah ya itu dikhitan. Hanya ada beda pendapat apakah lahir langsung dalam keadaan dikhitan. Kalau di kita nggak ada, Pak ya, nggak ada yang lahir langsung dikhitan pada lari nanti takut bidannya, Pak. Tapi ini ada pendapat Rasulullah lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Ada pendapat kedua mengatakan yang mengkhitan Rasulullah itu malaikat saat beliau di belah dada beliau ketika disusui di Bani Sa'diyah itu ya, di pedalaman suku Arab itu. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga beliau dikhitan oleh pamannya Abdul Muttalib. Ya, ini banyak pandangan. Intinya kan kita disunnahkan, dianjurkan untuk berkhitan. Itu Nabi. Kalau kita nggak ada perselisihan, semuanya lahir dalam keadaan tidak dikhitan ya. Ada jangan salah paham juga, ini yang membuat orang mungkin takut dikhitan. Waqtatana tentang Nabi siapa? Ibrahim ya. Waqtatana bil qadum, katanya dikhitan pakai kapak. Bikin ngeri ya, anak-anak sekarang pakai laser aja takut, nangis-nangis Pak ya. Dulu kita, zaman kita dulu berani-berani Pak ya, bahkan pakai kapak dulu katanya. Kata Ustadz Abdul Somad itu bukan nama, bukan koldum, itu nama tempat. Ya, dan Ustadz ulama lain ya, tapi yang saya dengar dari Ustadz Abdul Somad langsung gitu ya, karena lucu-lucuan beliau kan, suka-suka lucu-lucuan. Itu bukan kapak, kalau kapak orang takut khitan gitu. Tempat satu daerah, bi itu kan di artinya.
bil Madinah, di Makkah, di tempat namanya Qadum itu khitannya. Ya mungkin juga memang alatnya waktu itu orangnya besar-besar, tinggi-tinggi ya. Mungkin juga alat vitalnya kan besar-besar. Ya. Tapi kalau sekarang dibilang pakai kapak jadi takut orang berkhitan. Baik, kita break dulu untuk menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan sunanul fitrah ya, hal-hal yang sesuai dengan fitrah yang disukai oleh manusia sesuai dengan sejak pembawaan dia lahir, yaitu wa kana yu'jibuhu tayammuna, beliau suka berkanan fi tana'ulihi, dalam memakai sandal, wa tarajjulihi, dalam menyisir. Ya, nyisirnya pakai tangan kanan dan ke arah kanan. Wa tuhurihi, bersuci dimulai dari kanan. Wa akhdhihi, mengambil sesuatu. Wa i'ta'ihi, memberikan sesuatu dengan tangan kanan. Jadi yang baik-baik mengambil, memberi. Ya. Wa kadat yaminuhu li ta'amihi, tangan kanan beliau digunakan untuk makan. Wa syarabihi, minum juga. Wa tahurihi, dan untuk bersucinya. Wa yasaruhu, tangan kiri beliau digunakan li khalaihi, tadi untuk membersihkan hadas tadi, najis
ketika dari toilet. Wa nahwihi, dan hal-hal sejenis min izalatil adha, yang untuk menghilangkan kotoran. Kalau siapa namanya Mas? Siapa? Zidan. Saya lempar, saya dari toko emas Surabaya dapat 1 kilo, ini 1 kilo, setengah kilo emas. Tapi saya lempar tangan kiri, Anda terima nggak? Kan Nabi katanya menerima tangan kanan. Saya beri antum ya emas nih setengah kilo, tapi saya lempar di tangan kiri. Diambil nggak? Ya, apalagi harga emas 2,5 juta 1 gramnya. Berapa kalau setengah kilo? Kalau saya nggak ambil, nunggu orang pergi, punya gengsi dong. Diambil juga, tapi nunggu. Masa kita dilempar walaupun emas pakai tangan kiri, Pak? Kita punya harga diri, Pak. Nunggu orangnya pergi, kita baru ambil. Kalau terlalu kelihatan semangat gitu, Pak, langsung diambil, Pak. Harga diri kita ini kan, berapa harganya, Pak? Harga diri. Tapi itulah kadang orang walaupun yang baik, kalau dengan tangan kiri jadi nggak pas juga, Pak. Itu maksud saya. Maka yang baik-baik dengan tangan kanan. Yang kiri ini untuk yang nggak baik lah tadi, yang kotor-kotor lah gitu. Ya, walaupun plastiknya banyak, Pak, pakai tangan kiri apalagi sampai dilempar gitu kan, yang menerima itu juga. Itu makanya Rasulullah mencontohkan untuk berkanan, menggunakan yang kanan dalam hal-hal yang banyak, hal yang positif. Tapi dulu ada yang lempar, Pak, ya. Baik, ya. Sedikit lagi. Wa kana hadyuhu fi halqir ra'si wa fi halqir ra'si. Petunjuk Nabi SAW tentang mencukur rambut, ya. Wa kana hadyuhu fi halqir ra'si. Ini sampai sini mubtada, khabarnya tarkahu kullahu, membiarkan semuanya. Au akhdahu kullahu, atau dihabiskan semuanya. Kata beliau begitu, ya. Kata Ibnu Qayyim, lam yakun yahliqu ba'dahu. Beliau tidak memotong rambut itu sebagian. Wa yada'u ba'dahu, atau meninggalkan sebagiannya. Kalau panjang-panjang aja, kalau botak-botak aja, katanya. Walam yuhfad, kata beliau, tidak ditemukan riwayat dari Nabi SAW halquhu, beliau botak illa fi nusuk, kecuali sedang umrah atau haji, nusuk. Jadi beliau botaknya saat umrah atau haji. Nah, kita umrah haji pun nggak botak. Sudah jauh-jauh dari Indonesia, umrah hajinya pun nggak botak. Nah, jadi ini Rasul tapi tidak memerintahkan, kan? Di sini murni perbuatan Nabi. Beliau, kata Ibnu Qayyim, dari yang beliau baca, literatur yang beliau baca, kalau cukur semua bersih, kalau panjang aja. Makanya sering ada yang bilang sunnah Nabi rambut panjang. Apalagi yang suka mendaki gunung katanya enak kalau rambut panjang, nggak kedinginan. Monggo, saya kira ini teknis, ya. Rasulullah tidak memerintahkan, jadi yang sunnah yang panjang atau yang botak, enggak. Baik, yang dilarang saja tidak boleh apa? Qaza itu, ya. Seperti burung menyisakan sebagian kecil di sini nih. Itu yang tidak boleh qaza. Jadi kalau teknis yang lainnya Rasulullah tidak mengurus, ya, hanya riwayat-riwayat menyebutkan botak, habisin semua atau dibiarkan semua. Nah, kemudian menyebutkan dalam riwayat jangan qaza, itu yang dilarang berarti, Pak. Ya, adapun model apa seperti apa, selama tadi tidak qaza, ya, menyisihkan sebagian di depan itu, ya insya Allah tidak masalah. Ya. Baik. Masih berapa menit, Pak? Masih 10 menit. Saya kita ambil lagi, ya. Satu paragraf lagi. Wa kana hadiyuhu wa kana yuhibbus siwaka. Beliau suka bersiwak. Kalau kita mungkin gosok gigi, ya. Wa kana yastaku muftiran wa shaiman. Beliau menggunakan siwak tadi baik sedang dalam keadaan muftiran, tidak berpuasa, wa shaiman, atau dalam keadaan berpuasa. Wa yastaku
intibahi minan naum. Beliau bersiwak, menggunakan siwak saat bangun dari tidur. Wa indal wudu, saat berwudu. Wa indas salat, dan saat mau salat. Wa inda dukhulil manzili, dan saat masuk rumah. Ya, wa kana yastaku bi'udil araq. Beliau siwaknya itu menggunakan batang pohon arok namanya, Pak. Yang mungkin kalau kita lihat di Arab itu ya, yang coklat-coklat itu ya, atau batang atau akar dari pohon arok, tadi arok ya. Ya, itu masalah teknis lagi. Fungsinya kan dalam riwayat yang lain, as-siwaku madharatun lil fami mardatun lirrabbi. Siwak itu membersihkan gigi dan mendapatkan ridho Allah. Kalau sekarang kita tidak punya batang arak, pakai sikat gigi, pasta giginya apa silakan, tidak masalah. Ya, cuma memang susah kalau mau sholat Pak ya, bawa sikat gigi dulu. Kalau siwak memang gampang ketika mau sholat. Ya. Jadi intinya kita memang perlu membiasakan anak-anak sekarang. Kadang ya sudah makannya macam-macam manis-manis, kadang disuruh sikat gigi sulit. Makanya banyak yang giginya habis. Orang-orang tua kita sampai usia tua giginya masih utuh. Ya. Di antaranya makan yang tidak macam-macam dan menjaga kebersihannya. Rasulullah sampai masuk rumah sikat gigi. Ya, jadi bukan sekali saja sikat gigi itu. Ya, kalau kita mungkin yang rutin mau tidur itu kalau juga nggak kecapean, bangun tidur mungkin ya. Saya kira itu yang bisa kita baca pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ya, membaca ini juga sebagai bentuk ya kita ingin meneladani Rasulullah SAW dan juga mengagungkan beliau ya sebagai Rasul Nabi dengan akhlak yang dipuji oleh Allah. Innaka la'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan. Masih ada waktu 7-8 menit. Silakan Ustaz. Ya silakan. Ada 2 ya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tadi yang disebutkan oleh saudara-saudara Rasul, insyaallah anak sudah paham Ustaz. Tapi ketika Ustaz tadi membuka prakata nubuat yang menyebutkan syariat Islam bahwa tidak ada kerusakan di muka bumi ini kecuali ulah tangan manusia. Kemudian dilanjut ini di surat As-Suara. Kemudian di surat At-Takaburnya tidak akan terjadi bencana di muka bumi ini kecuali kehendak Allah, izin Allah. Nah sekarang Ustaz, supaya tidak salah paham, saya kurang bagaimana peran manusia ini dibandingkan peran Allah. Tadi peran manusia, kerusakan di muka bumi ini ulah manusia. Nah sekarang pemahaman para sahabat dengan 2 ayat ini bagaimana Ustaz? Padahal Allah sudah menuliskan 50.000 tahun yang lalu tentang kejadian-kejadian di Aceh, di Sumatera dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Baik, di surat Ar-Rum itu Pak ya, 41, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Jelas Pak ya? Qul la yusibana, semua musibah illa ma kataballah, sudah Allah tulis. Semua skenario sudah selesai Pak. Aceh kemarin itu banjir, Sumatera itu banjir, semua ada skenario-nya sudah ditulis. Cuma kan kita nggak tahu. Ya, Allah yang merancang semua Pak. Ada yang menebang sembarangan, ada yang ini. Nah, kok ada tempat lain menebang kok nggak banjir? Nah itulah kembali semua kepada kehendak Allah. Jadi ibarat seperti sekarang Pak ya, kalau kita yang di IT dan sebagainya kan tinggal ngatur aja mana yang mau disesuaikan skenario atau Allah Maha berkehendak.
Jadi semua terjadi atas izin Allah, nggak ada yang tanpa atas izin Allah. Jadi makanya kataballahu al-maqadir. Allah sudah menentukan semua ketentuan sebelum diciptakan langit dan bumi. Tapi kejadiannya, ya, semua kan atas izin Allah. Bisa dipahami Pak ya? Jadi karena manusia melakukan itu, dan itu juga skenario Allah semua, sudah Allah tentukan semua. Difikkan, terjadi sesuai kehendak Allah. Ada juga buktinya tempat lain yang melakukan seperti itu, tapi Allah, oh ini belum nih. Bisa. Jadi semuanya terjadi atas izin dan kehendak Allah. Tapi manusia terlibat di situ, Pak. Buktinya ada juga yang merusak hutan kok nggak gundul, apa gundul tapi kok nggak banjir? Ya Allah belum eksekusi itu aja, Pak. Ini kan tinggal, ini sebelah sini nih, ini dulu kan. Kalau kita ngeliat dari atas kan, ini dulu aja. Jadi semuanya atas izin Allah, tidak ada pertentangan. Ya, semua qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua sudah Allah yang menentukan. Ya. Cuma bisa berubah, makanya la yaruddul qadra illa du'a namanya. Takdir atau yang sudah ditulis Allah itu bisa berubah, Pak. Kan Allah Maha Kuasa. Wa huwal alimul qadir. Yang sudah ditulis skenario-nya mau dirubah, enggak. Yang tadinya mau tanggal sekian jam sekian itu di sini, saya mau rubah di sini aja. Itu semua kuasa Allah. Semuanya sudah tertulis, tapi jadinya itu semua dengan izin Allah dan kehendak Allah. Wallahu a'lam, saya kira demikian. Panggil satu lagi. Nggih, Pak. Ada belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, katanya sudah tadi siwak bisa dipakai di kamar mandi, mau mandi di rumah, mau sholat. Apakah siwak itu dipakai satu kali atau dipakai seterusnya ditaruh di saku nanti pakai lagi? Ini pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Ya, kalau siwak yang akar tadi, Pak, kapan saja bisa dipakai. Kapan saja kan dia sudah siap memang. Cuma ada kalau yang bersih itu yang biar nggak kotor, ada pakai tutup dan sebagainya. Ya. Kan bau sudah dipakai ya. Mau sholat dipakai ke giginya, ya. Taruh di sakunya. Kan bau itu. Ada yang pakai bungkusnya, Pak. Ada pakai bungkus, ada. Ya, itu mungkin teknisnya. Ada yang merasa bau juga tidak relatif, Pak. Ya. Kalau memang mendatangkan bau negatif, ya berarti malah tidak mensucikan, mengganggu orang sholatnya yang tidak baik, Pak. Ya. Jadi, saya kira teknisnya ya. Sekarang sudah ada yang pakai tempat, ya. Kalau di sebelahnya terganggu ya, berarti memang atau perasaan kita aja bau tuh, Pak. Perasaan maksudnya emang kayaknya bau deh. Kan belum tentu juga ya. Ya, mungkin Ustaz. Jadi teknis saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi dajjal. Dan sekarang dalam media kita itu ada AI yang membuat kita itu bingung. Apakah AI itu masuk kategori dajjal? Karena kita dibuat bingung. Kadang-kadang di filmnya, kadang-kadang dia buat secara menurut ulama aslinya. Itu gimana, Mas? Terima kasih. Ya, dajjal secara bahasa memang artinya ya, dajjal minat jajajilah ada ya. Dia dajjal daripada para dajjal, maksudnya at-tamwih, menipu, at-tadlis, menyamarkan, itu secara bahasa. Tapi kalau dajjal yang dimaksud akan turun di akhir zaman kan memang dajjal makhluk ya. Tapi sifat dajjalnya sudah ada sekarang. Yang tukang tipu kan maksudnya disebut tukang pendusta. Kalau di ilmu hadis nama disebut pendusta, dajjal minat dajajilah. Ini tukang dusta ini, seperti dajjal gitu. Kalau sifat sudah ada. Tapi kalau yang maksud dajjal yang turun di akhir zaman ya nanti akan tidak ya, semua orang jadi bertekuk lutut tapi dia tidak bisa masuk Mekah, Madinah, tanah haram. Ya. Ya bisa jadi. Kalau anak sekarang, karena kita ini orang tua, Pak. Anak sekarang
30 detik sudah tahu kalau itu AI. Kalau kita setengah jam juga nggak sadar kalau itu. Ya. Kalau bagi kita sangat menipu, tapi bagi anak sekarang yang sudah main AI ini Pak, 30 detik mereka tahu bisa membedakan ini AI itu bukan. Jadi ketipunya kitanya Pak, karena kita kurang ngerti. Tapi anak-anak sekarang yang sejak lahir sudah ngerti, 30 detik ini AI. Wallahu ta'ala alam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pipis dulu, nggak tahan. Nggak apa, imamnya kan ada sudah.